Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 885. 885 Transformasi Meteoroid. Dia mengungkapkannya secara halus, dengan menyatakan bahwa lawan-lawan ini tidak mudah untuk dihadapi. Kolonel berbicara dengan suara yang dalam, jika ini adalah medan perang yang sebenarnya, rekan-rekan kita pasti sudah dikorbankan, kemungkinan besar akan diserang oleh beberapa jet tempur. Bahkan jika kita memutuskan untuk mundur, itu harus dilakukan setelah membalas dendam. Dengan penataan tambang bintang, kita punya banyak waktu. Saya menolak untuk percaya mereka dapat melarikan diri dengan mudah. Temukan mereka dengan kecepatan tercepat. Letnan Kolonel mengerutkan kening, berkata, ini mungkin kelompok musuh yang sangat tidak biasa dengan kemampuan di luar dugaan kita. Bukankah kita harus menetapkan waktu penarikan? Setelah perenungan singkat, sang kolonel mengangguk sedikit, mengakui perlunya pengambilan keputusan yang rasional di medan perang. Dia berkata, 30 menit. Jika kami masih tidak dapat menemukannya dalam waktu 30 menit, kami akan mundur. Mungkinkah sekarang ada teknologi di dunia dulu yang memungkinkan plane menjadi tidak terlihat di Chaos Starfield ini? Ia tidak bisa membayangkan plane bisa menembus meteorit. Dalam keadaan normal, hal ini tidak mungkin dilakukan karena plane hanya bisa terbang maju dan tidak mundur. Bahkan jika mereka bisa menggali lubang di meteorit tersebut, begitu masuk, tidak akan ada jalan keluar. Tidak ada pilot yang akan memilih opsi seperti itu. Tentu saja, Lan Xuanyu tidak akan mengungkapkan kepada lawannya bagaimana dia mencapai hal ini. Dia hanya diam-diam menunggu kesempatan. Tanpa menggunakan radar plane, ia mengandalkan kekuatan spiritual dan persepsinya untuk mengamati. Afinitas unsur memainkan peran penting pada saat ini, dengan meteorit tidak hanya mengandung logam langka tetapi sebagian besar unsur tanah. Di ruang angkasa, unsur-unsur hanya ada dalam kondisi tertentu, seperti di dekat bintang, di mana unsur api akan menjadi sangat kuat. Sekarang, mengendalikan Skywing Mecha miliknya, Lan Xuanyu menekankan tangannya ke permukaan meteorit, berkomunikasi dengan elemen tanah dan merasakan situasi dalam jarak tertentu. Dia juga menggunakan matanya untuk mengamati. Meteorit di luar angkasa terus bergerak dan berjatuhan. Dia menyamar sebagai bagian dari meteorit, mengikuti pergerakannya untuk mengamati. Armada kapal perang sudah bubar. Di sabuk meteorit yang dikelilingi ranjau bintang, mereka mencari jejak musuh. Setelah mengamati beberapa saat, Lan Xuanyu menemukan bahwa kapal perang ini memiliki pendekatan yang sistematis. Meskipun mereka tersebar, selalu ada jarak tertentu di antara mereka, memungkinkan dukungan cepat dalam waktu singkat. Namun, itu belum cukup. Kesempatan itu akhirnya tiba. Sebuah kapal pengintai kelas meteor melepaskan sinar pemindai, perlahan melewati meteorit tempat Lan Xuanyu dipasang. Kekuatan jiwa Lan Xuanyu meledak seketika. Dengan penguatan Tuwok Battle Armor, lingkaran cahaya yang kaya langsung menyelimuti meteorit tersebut. Apa yang paling jelas dilihat oleh para guru dari Akademi Shrek yang menyaksikan penilaian ini adalah perubahan mendadak pada meteorit berdiameter beberapa puluh meter yang ditempelkan Lan Xuanyu. Lonjakan besar dan tak terbayangkan tiba-tiba muncul dari permukaan dan dengan kejam menembus perut kapal pengintai kelas meteor saat lewat. Seperti disebutkan sebelumnya, perisai pelindung kapal perang luar angkasa terutama bertahan dari dampak energi. Bahkan di dalam sabuk meteorit, mereka akan secara efektif menghindari meteorit dan, jika tidak dapat dihindari, menggunakan meriam sekunder untuk menyerang. Ini karena konsumsi energi perisai fisik terlalu tinggi. Kapal perang luar angkasa juga sangat kokoh, dan meteorit biasa tidak dapat membahayakan mereka. Transformasi meteorit yang tiba-tiba membuat semua orang lengah. Lonjakan besar menembus perisai energi tanpa peringatan, berdampak besar pada bagian bawah kapal pengintai kelas meteor. Dengan suara yang tumpul, depresi besar muncul di perut kapal pengintai kelas meteor, yang juga terguling akibat benturan tersebut. Cahaya biru tua berkelap-kelip, dan bilah tombak besar dengan tegas menembus perut kapal, menerobos pertahanannya. Mekanisme tersebut kemudian memasuki bagian dalam kapal perang. Komandan Kolonel Yao Lilin, yang duduk di kapal perang serbu kelas meteor, dengan cepat mengeluarkan seruan, apa yang terjadi? Laporan dari kapal pengintai 4, laporan dari kapal pengintai 4. Pelapor komandan, kami tidak tahu apa yang terjadi. Sepertinya tiba-tiba terkena meteorit. Musuh telah menyerang kapal perang kita, waspada, ada musuh.
Suara itu berhenti di situ. Saat berikutnya, semburan api yang menyilaukan disertai dengan suara gemuruh meletus di angkasa. Kapal pengintai kelas meteor lainnya dihancurkan tepat di bawah pengawasan armada. Sesosok melintas. Samar-samar orang bisa melihat bahwa itu sepertinya sebuah mekanisme. Melewati meteorit untuk menghalangi pandangan kapal perang musuh, dan menghindari pancaran jiwa yang datang dari belakang dengan bantuan meteorit, Skywing Mech berubah menjadi jet tempur, dan Lan Xuanyu mengendalikan plane untuk berakselerasi secara instan. Bodah, Komandan Kolonel mengumpat dengan marah. Armada dengan cepat berkumpul dan mendesak ke arah Lan Xuanyu. Mereka telah melihat jet tempur Lan Xuanyu. Sinar jiwa menutupi Lan Xuanyu, dan jaring penangkap dikerahkan. Bagaimanapun juga, mereka harus menghancurkan orang yang sekali lagi merusak kapal perang mereka. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Jet tempur Lan Xuanyu tidak terus terbang melainkan berbalik. Faktanya, dia tidak bisa terus terbang menjauh. Ada terlalu banyak tambang bintang di ruang ini. Itu tidak mengejutkan armadanya, tapi masalahnya adalah, ketika dia terbang kembali, sejumlah besar ranjau bintang mengikuti di belakangnya. Sejumlah besar tambang bintang. Akselerasi dan ledakan seketika dari ranjau bintang sangatlah kuat, tetapi pada saat ini, jet tempur tersebut meletus dengan cahaya biru yang menyilaukan, dan pancaran cahaya biru tiba-tiba meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang bahkan ranjau bintang tidak dapat mengejarnya. Ini menciptakan pemandangan spektakuler ketika ranjau bintang mengikuti di belakangnya seperti jejak knalpot jet tempurnya. Hentikan tembakan. Dia ingin memikat kita untuk meledakkan ranjau bintang dan kemudian melarikan diri lagi. Kolonel segera mengeluarkan perintah, tutupi dia dengan jaring penangkap. Dia tidak bisa melarikan diri. Satu demi satu, jaring penangkap bermekaran, menutupi Lan Xuanyu. Duduk di dalam jet tempur Skywing, wajah Lan Xuanyu tetap tenang. Di depannya ada banyak jaring penangkap, dan di belakangnya ada ranjau bintang yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangan itu sungguh luar biasa. Pada saat ini, dia mulai menunjukkan keterampilan mengemudikan planenya yang kuat, menunjukkan levelnya sebagai Dewa Super 58. Saat mendekati jarak yang tercakup oleh jaring penangkap dengan kecepatan tinggi, jet tempur Skywing tiba-tiba mengubah arah dalam kondisi kecepatan tinggi ini, melakukan manuver Cobra. Jaring penangkap telah memasuki jangkauan penangkapan, segera menutupinya dan melepaskan energi elektromagnetik yang kuat untuk dipasang pada jet tempur tersebut. Dalam keadaan normal, begitu jet tempur memasuki jarak ini, tidak ada cara untuk menghindarinya. Namun, Lan Xuanyu secara tepat mengontrol rentang ini dengan presisi yang luar biasa. Dengan melimpahnya unsur angin dan kecepatan tinggi jet tempur tersebut, permukaan jet tempur tersebut seolah-olah dilumuri minyak. Di bawah kendalinya, jet tempur itu sedikit bergoyang di angkasa dan, ketika beberapa jaring penangkap menerkam secara bersamaan, tidak ada satupun yang menangkapnya. Dia menyelinap melalui celah tersebut, dan jaring penangkap tersebut, di bawah pengaruh sinyal elektromagnetik, bertabrakan satu sama lain, langsung menjerat dirinya sendiri. Solen 4 Chapter 886 886, Dewa Super 58. Komandan Kolonel Yao Lixin dan asistennya, perwira staf armada Zhang Yuan, yang berdiri di ruang kendali utama, tercengang. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Bagaimana bisa jet tempur bermanuver seperti ini? Menghadapi jaring penangkap 6 kapal perang, termasuk 2 kapal perang serbu kelas meteor, lawan berhasil melarikan diri dan menjaga jarak dari kejaran ranjau bintang. Sebagian dari ranjau bintang berada dalam jangkauan jaring penangkap, tetapi karena sinyal ledakan yang berbeda, ranjau tersebut tidak meledak. Hal ini memungkinkan Lan Xuanyu menjaga jarak dari ranjau bintang yang mengejarnya. Segalanya, bahkan setiap detail, tampaknya berada dalam perhitungannya yang tepat. Menghadapi plane luar angkasa seperti itu, bahkan dengan 6 kapal perang di sisinya, rasa takut mencengkeram Yao Lixin dan Zhang Yuan. Apakah ini masih manusia? Apakah ini plane luar angkasa yang bisa dikemudikan manusia? Ini adalah Feng Hao Douluo Super. Semua daya tembak sesuka hati. Jangan khawatir apakah itu akan meledakkan plane luar angkasa. Sekalipun itu berarti mengorbankan semua plane luar angkasa, kita harus membunuhnya, Yao Lixin, di saat genting, tetap tenang. Perintahnya tidak bersifat impulsif, dia tiba-tiba teringat beberapa legenda di militer. Legenda Feng Hao Douluo sejati. Hanya ahli yang tiada taranya yang dapat mengemudikan plane luar angkasa hingga tingkat ini. Bagi banyak ahli ini, memiliki plane luar angkasa atau mekanisme sudah cukup untuk bertarung di luar angkasa. Bahkan entitas seperti kapal perang pun akan takut pada mereka,
hanya mampu mengaktifkan perisai dengan kekuatan penuh untuk pertahanan, baik perisai fisik maupun energi. Namun, plane luar angkasa Lan Xuanyu sangat cepat. Saat Yao Lixin memberi perintah untuk menembakkan semua senjata, Lan Xuanyu telah mencapai bagian depan armada. Perintah tepat waktu lainnya dari Yao Lixin, aktifkan perisai energi dan perisai fisik. Pada titik ini, dia tidak peduli dengan konsumsi energi. Meski lawan hanya memiliki satu jet tempur, ketakutan yang ditimbulkannya sangat kuat. Ketakutannya terbukti beralasan. Dalam kendali Lan Xuanyu, jet tempur Skywing sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Plane telah mencapai batasnya, dan Lan Xuanyu dapat merasakan beberapa komponen di dalamnya menjadi tidak stabil. Kecepatannya terlalu cepat, dan melakukan berbagai manuver dengan kecepatan super tinggi memakan banyak korban. Sementara tubuhnya bisa menahannya, jet tempur Skywing itu meronta. Tapi itu sudah cukup, dia mendekati musuh. Dalam sekejap, dia membelok dan bermanuver. Kawanan ranjau bintang di belakangnya terlempar ke arah kelompok kapal perang. Tambang bintang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan perisai, meledak menjadi suara gemuruh yang memekakkan telinga. Kekuatan ranjau bintang individu mungkin tidak cukup untuk menghancurkan jet tempur secara langsung, tetapi kekuatan kumulatifnya sangat besar. Mulai bintang 1 tidak bisa menembus perisai kapal perang, tapi bagaimana dengan 3, atau bahkan 300? Tambang bintang yang masuk menutupi semua kapal perang, dan perisai dari 6 kapal perang bersinar terang, bahkan mempengaruhi meteorit di sekitarnya, dan menyebabkan ledakan besar. Di dalam ruang kelas simulasi Akademi Shrek, sekarang sunyi. Perhatian semua orang sepenuhnya terserap oleh apa yang terjadi di layar lebar. Lan Xuanyu, Lan Xuanyu, Lan Xuanyu. Saat ini, hanya ada satu nama di hati mereka. Di antara 6 kelas di pengadilan luar, kecuali kelas eksperimen Star Wars, kelas-kelas lain selalu iri dengan kelas eksperimen Star Wars, terutama para guru. Karena mereka sangat menyadari bahwa kelas eksperimen Star Wars telah menerima lebih banyak dukungan dari akademi daripada yang mereka dapatkan. Dukungan semacam ini adalah sesuatu yang kurang mereka miliki. Salah satu alasan mereka tidak dapat menerimanya adalah karena Lan Xuanyu, dengan hanya kekuatan cincin 4, dapat lulus penilaian pejuang tahun keempat dan menjadi ketua kelas. Ia bahkan menjadi calon generasi penerus Shrek Seven Devils. 4 dering. Dalam pemikiran yang tertanam dalam dari para master jiwa, jumlah cincin jiwa, tingkat kekuatan jiwa, dan kekuatan berbanding lurus. Bahkan dengan bakat luar biasa, apa yang bisa dicapai oleh master jiwa 4 cincin? Standar penilaian jenius di Akademi Shrek berbeda dengan akademi lain. Menyatukan inti jiwa pada usia 18 tahun adalah pengakuan kejeniusan. Bahkan jika mereka tahu Lan Xuanyu sekarang mendapat dering kelima, mereka tidak akan memiliki ekspektasi yang tinggi. Kekuatannya masih tertinggal jauh. Namun, saat ini, semua yang ditampilkan di layar lebar membuat semua guru tidak bisa berkata-kata. Bagaimana ini mungkin? Menghadapi 7 kapal perang hanya dengan satu plane dan masih tetap mengerahkan dominasi. Bisakah Anda mempercayainya? Ketika mereka melihat plane tempur Skywing Lan Xuanyu dengan mulus bermanuver melalui jaring penangkap, seperti ikan yang berenang pulang, semua orang tercengang. Ketika mereka menyaksikan petarung Skywing, seperti burung phoenix menyapu ekornya, sekali lagi melemparkan sejumlah besar ranjau bintang kembali ke arah musuh, mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan mereka. Kemampuan kuat untuk mengemudikan plane luar angkasa saja sudah cukup untuk membawa Lan Xuanyu ke pengadilan negeri. Tidak ada guru yang bisa menemukan kesalahan dalam hal itu. Baru sekarang mereka mengerti mengapa Tang Zhenhua begitu bangga dengan muridnya. Ya, ini adalah murid yang diajar oleh Tang Zhenhua, siswa yang dilatih di kelas eksperimen Star Wars. Di tengah pemboman, sesosok tubuh langsung melesat keluar, berputar dan berputar, menghindari beberapa sinar pemandu jiwa yang tersebar, dan memasuki kembali ruang angkasa. Setelah memandu ranjau bintang melewati gelombang pemboman pertama, Lan Xuanyu muncul. Jet tempur itu melaju kencang, menuju kelompok ranjau bintang lain di arah yang berbeda. Pada saat ini, meskipun perisai ke-6 kapal perang tidak ditembus, setiap kapal perang dibiarkan berantakan, dan energi perisainya anjlok. Ketika mereka akhirnya stabil, mereka melihat Lan Xuanyu sekali lagi menyerbu menuju area tambang bintang. Meriam dengan ganas menembak ke arahnya tanpa ragu-ragu, bahkan meriam utama pun melancarkan serangan. Mereka benar-benar ketakutan. Jika Lan Xuanyu membawa gelombang ranjau bintang lagi, perisai mereka mungkin tidak akan mampu bertahan. Bagaimana mereka bisa membiarkan dia datang lagi? Mereka lebih suka meledakkan ranjau bintang itu sendiri.
Dan pada saat itu, ketika perhatian semua orang tertuju pada Lan Xuanyu, radar tiba-tiba membunyikan alarm. Dari belakang, 11 jet tempur muncul tanpa peringatan apapun. Solen 4 Chapter 887. 887 hebat. 11 jet tempur membentuk formasi segitiga, terbang dengan kecepatan tinggi tanpa ancaman jaring penangkap. Perpaduan senjata yang mengandung kekuatan jiwa dengan keras menghantam sisi kapal pengintai kelas Meteor. Energi perisai pelindung kapal pengintai ini telah sangat terkuras oleh ranjau bintang sebelumnya, sehingga tidak dapat mempertahankan diri. Terlebih lagi, serangan dari samping dan belakang menghantam tepat di tempat reaktor energi kapal perangnya berada. Ledakan terjadi di kedua sisi. Di pihak Lan Xuanyu, itu adalah suara ledakan besar yang disebabkan oleh ledakan sejumlah besar ranjau bintang. Di sisi lain, terdengar auman kapal pengintai kelas meteorit kedua yang diledakkan oleh rentetan api. Ledakan kapal perang jauh lebih dahsyat dari ranjau bintang, menyebabkan kapal pengintai kelas meteor yang berdekatan terangkat, bahkan kapal perang serbu kelas meteor pun terlempar ke samping akibat gelombang kejut tersebut. Pada saat ini, 11 jet tempur, seperti bidadari yang menyebarkan bunga, langsung bubar. Kemudian, seolah tertarik magnet, mereka masing-masing mendarat di kapal perang. Di udara, jet tempur Skywing berubah menjadi bentuk Misha dan turun secara tiba-tiba. Yang memimpin tuduhan itu tidak lain adalah Bai Xiuxiu. Mechanya sepenuhnya terhubung dengan armor tempurnya, dan permukaan Misha tersebut berubah menjadi ungu kehitaman tua. Tombak perak ramping mengarah ke depan, dan bola cahaya hitam muncul di ujung tombak. Menghadapi perisai dua lapis yang diposisikan secara horizontal dari kapal perang serbu kelas meteor, dia langsung menembusnya, menciptakan lubang, dan kemudian 3 Mesha, yang dipimpin olehnya, bergegas masuk. Mekanisme Skywing lainnya juga mendekati kapal perang lain dari jarak dekat. Pertempuran naik plane. Semua armada luar angkasa membawa jet tempur atau Mesha, tidak terkecuali armada ini, lebih dari 20 Mesha telah dirilis. Namun, mekanismenya berada pada level yang berbeda. Semburan cahaya api meledak di udara, menghadap Mesha 33 Skywing Academy Shrek yang tangguh. Mesha ini sama sekali tidak mampu menahannya. Mesha Skywing Bing Tianliang meledak dengan guntur tebal, langsung menghancurkan 3 Mesha standar menjadi beberapa bagian. Sebaliknya, Mesha Lin Donghui meledak dengan semburan pilar api, menghalangi Mesha lainnya. Di antara mereka, Yu Tian dengan mechanya, yang meniru Mo Knife miliknya, adalah yang paling tangguh. Sambil memegang pisau besar, dia menyerang kelompok Mesha musuh. Apakah itu masih sebuah mekanisme? Sepertinya seorang master jiwa bertarung di luar angkasa. Mesha tersebut tidak mempengaruhi kelincahannya sama sekali, bahkan momentumnya pun tidak. Dengan setiap ayunan pisau, sebuah Mesha pasti akan hancur. Jet tempur jiwa Lan Xuanyu tidak terlibat pertempuran lagi. Ia perlahan terbang kembali, melayang di angkasa, menyaksikan rekan-rekannya memasuki perisai pelindung kapal musuh, menyaksikan kobaran api di kapal perang tersebut. Mereka telah memenangkan pertempuran ini. Diiringi kilatan cahaya terang, satu-satunya kapal yang akhirnya lolos adalah kapal perang serbu kelas meteor yang menjadi andalannya, dikomandoi oleh Yao Lilin. Kapal perang lainnya, yang ditembus oleh mekanisme Skywing, semuanya dikalahkan. Armada ini tidak memiliki Feng Hao Douluo yang nyata, tentu saja, tidak ada yang bisa melawan siswa kelas eksperimen Star Wars, termasuk Tang Yuge, Bai Xiuxiu, dan lainnya. Terlebih lagi, Bai Xiuxiu menggunakan artefak sucinya, tombak naga perak. Bahkan dalam Space Wars, kekuatan penghancur artefak masih sangat besar. Ini masih dalam kondisi Bai Xiuxiu hanya mampu mengendalikan elemen gelap di antara mereka. Satu-satunya kerugian dalam pertempuran ini adalah jet tempur Skywing milik Lan Xuanyu, yang mengalami 35% kerusakan internal karena manuver yang berlebihan, sehingga pergerakan ekstrim menjadi tidak mungkin dilakukan. Itu saja. Namun, selama infiltrasi kapal perang musuh, mereka memperoleh lebih dari 15 ton logam langka yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Ruang simulasi Akademi Shrek. Hampir semua guru menahan nafas saat menyaksikan pertempuran ini. Setelah menonton, para guru dari pelataran luar terdiam. Mereka tidak dapat menemukan kata-kata untuk mengekspresikan diri mereka. Wang Tianyu menghela nafas, mungkin karena dia sedikit gugup sebelumnya, bahkan dia merasakan perasaan yang sedikit aneh dan pengap. Ingatlah mereka, tidak perlu melanjutkan penilaian Star Wars, ujarnya. Tidak perlu melanjutkan, periode 72 jam menjadi tidak ada artinya. Lan Xuanyu dan teman-temannya telah membuktikan kemampuan mereka kepada semua orang melalui tindakan mereka.
Dalam perang luar angkasa, apakah itu mengemudikan kapal perang, mengatur taktik, atau kemudian menunjukkan kekuatan individu, mengemudikan mekanisme antar bintang, dan menaiki pertempuran, semuanya menunjukkan sisi yang sempurna dan kuat. Meski hanya memiliki 33 orang dan hanya satu kapal perang, mereka menunjukkan kekuatan tempur armada kecil. Terlebih lagi, ini terjadi di Chaos Starfield. Ya, jawab Tang Zhenhua. Zhenhua, kelas eksperimen Star Wars sukses. Selamat, kata Wang Tianyu dengan hangat kepada Tang Zhenhua. Tubuh Tang Zhenhua gemetar. Dia memahami bahwa perkataan Master Pavilion setara dengan pengakuan penuh kelas eksperimen Star Wars oleh pengadilan negeri. Itu juga berarti bahwa bimbingannya dalam hal ini juga telah diakui oleh akademi. Sambil membungkuk, dia menarik napas dalam-dalam. Terima kasih atas pengakuan akademi. Dia tidak mengatakan apapun tentang terus bekerja dengan baik karena dia tidak tahu apakah dia masih memiliki masa depan. Mata Ying Lohong berkedip. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak berbicara. Faktanya, ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan sebenarnya dari Lan Xuanyu dan yang lainnya dalam perang luar angkasa. Dahulu kala, mereka adalah sekelompok pembuat onar, kelompok yang bahkan berani merebut kapal perang Sekte Tang. Namun, hanya dalam beberapa tahun, di bawah kepemimpinan ketua kelas Lan Xuanyu, mereka telah berkembang hingga mereka bisa berdiri sendiri dalam perang luar angkasa. Bagaimana ini tidak mengejutkan? Sebagai kepala Departemen Komando Star Wars dan juga salah satu penasihat kelas, penghargaan Tang Zhenhua tidak diragukan lagi. Semua usahanya didedikasikan untuk anak-anak ini. Dialah yang mendukung beberapa ide aneh Lan Xuanyu. Wang Tianyu terkekeh. Awalnya, saya pikir tugas Skyfighter level 5 mungkin terlalu sulit bagi mereka. Sekarang tampaknya hal itu sangat mungkin. Anak-anak ini sungguh luar biasa. Saya mulai merasa agak enggan membiarkan mereka pergi ke Battle Hall. Para guru mengikuti dengan senyum yang dipaksakan. Ya, siswa berprestasi seperti itu, bahkan jika mereka tidak berhasil masuk ke pengadilan dalam, mereka enggan membiarkan mereka pergi ke Sekte Tang. Yang terpenting, mereka adalah satu tim. Para guru tidak bisa berkata apa-apa, siapa yang membuat mereka begitu kuat? Siapa yang membuat mereka tampil begitu baik? Di akademi, kekuatan masih berbicara paling keras. Menerima perintah untuk menghentikan penilaian, Lan Xuanyu dan timnya memimpin 2 kapal perang keluar dari Chaos Starfield. Sesuai perjanjian, mereka merampas semua rampasan perang, termasuk semua logam langka. Kapal perang itu ditinggalkan untuk Nangong Ling dan timnya. Adegan Lan Xuanyu dan timnya mengalahkan armada kecil kapal perang tidak terlihat oleh Nangong Ling dan timnya. Namun, ketika Lan Xuanyu dan timnya keluar untuk berkeliling dan membawa kembali setumpuk logam langka, mereka dapat melihatnya. Pada saat itu, Lan Xuanyu tidak tahu bahwa penilaian akan berakhir, tentu saja, dia harus melepaskan logam langka itu dan terus bersiap untuk berperang. Istana Bintang tidak mengandalkan kecepatan, jadi ditinggalkan di sini dulu dan dilihat oleh Nangong Ling dan timnya. Ketika kedua belah pihak berpisah, Nangong Ling dan lainnya, individu kaya generasi kedua, sudah merasa memperlakukan Lan Xuanyu dan timnya seperti dewa. Paha ini harus dipeluk. Di masa depan, di dunia Douluo, mereka memutuskan untuk mengikuti Lan Xuanyu dan timnya. Solen 4 Chapter 888 Pengingat Tang Zhenhua. Lan Xuanyu menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih mengemudikan jet tempur berkecepatan tinggi, sebuah tugas yang menantang untuk menghindari kesalahan dalam situasi kecepatan tinggi. Ini karena kehadiran kapal perang Emerald Demon. Kecepatan yang bisa dilepaskannya dalam sekejap tidak tertandingi oleh jet tempur manapun. Selain itu, batas kecepatan yang dapat ditanggung oleh kapal perang Iblis Zamrud jauh di luar jangkauan plane biasa. Tidak diragukan lagi, mereka telah lulus ujian kelulusan pertama. Kabin simulasi terbuka, dan Lan Xuanyu serta teman-temannya muncul. Saat ini, Wang Tianyu dan banyak guru telah pergi, hanya menyisakan Ying Lohong, Xiao Qi, dan Tang Zhenhua. Kamu tampil sangat baik, pertahankan kerja bagus dalam penilaian mendatang, Ying Lohong mengangguk kepada mereka dan pergi. Xiao Qi tertawa dan mendekat sambil memeluk Lan Xuanyu. Xuanyu, arus itu sungguh indah. Menontonnya membuatku ingin belajar mengemudikan jet tempur dari Guru Tang. Selamat untuk Anda semua orang lulus. Penilaian tim tidak diragukan lagi lebih menantang daripada penilaian individu, namun keuntungannya adalah begitu tim lulus, semua orang lulus bersama-sama. Apalagi pada penilaian Star Wars, tidak ada rencana awal untuk memberikan skor individu.
Aspek penting dari penilaian ini adalah untuk memastikan apakah kelas eksperimen Star Wars merupakan eksperimen yang berhasil. Jawabannya sudah diberikan oleh Wang Tianyu, mereka telah menerima pengakuan penuh dari Akademi. Penilaian selanjutnya akan lebih tradisional. Tang Zhenhua tidak menunjukkan banyak kegembiraan. Dia yakin Lan Xuanyu dan timnya akan lulus penilaian ini. Anda mempunyai waktu istirahat 2 hari, dan kemudian penilaian karakter yang paling penting akan dilakukan. Bagi yang lain, tidak apa-apa, tapi Xuanyu, kalian bertujuh, ikutlah denganku dan Guru Xiao. Saya akan menjelaskan penilaian karakter yang akan Anda hadapi, dan kemudian Anda bisa istirahat. Lan Xuanyu tampak terkejut pada Tang Zhenhua. Dia dapat merasakan bahwa suasana hati gurunya hari ini tampak agak buruk, sangat serius, hal yang jarang terjadi pada Tang Zhenhua. Ya guru. Lan Xuanyu dan 7 temannya mengikuti Tang Zhenhua dan Xiaoqi ke pusat antar bintang. Yang lain kembali beristirahat. Di kantor, Tang Zhenhua berkata, Anda baru saja menyelesaikan penilaian Star Wars dan Anda seharusnya langsung beristirahat. Namun, informasi mengenai penilaian karakter yang akan Anda hadapi selanjutnya sangatlah penting. Jadi, saya ingin memberitahu Anda terlebih dahulu. Apa saja yang termasuk dalam penilaian karakter kita? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Zhenhua berkata, penilaian karakter Anda bukanlah standar lulusan tetapi standar 7 setan Shrek. Anda harus memahami apa yang saya maksud dengan itu. Lan Xuanyu dan ketujuh temannya saling memandang, merasakan firasat buruk. Standar untuk 7 setan Shrek. Maksudnya itu apa? Tang Zhenhua menarik napas dalam-dalam, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Di akademi kami, beberapa pendahulu diam-diam mengawasi kami. Di antara para pendahulu ini, beberapa telah meninggal dunia, tetapi kesadaran spiritual mereka tetap bertahan dalam bentuk khusus. Selain pohon abadi di Danau Dewa Laut, ada ruang unik lainnya yang dikenal dengan Jurang 7 Orang Suci. 7 Jurang Suci, nama ini sama sekali asing bagi Lan Xuanyu dan timnya. Ya, Jurang 7 Orang Suci. Lan Xuanyu memperhatikan bahwa bahkan Xiaoqi, setelah mendengar nama ini, memiliki ekspresi yang tidak wajar, seolah-olah dia takut. Apakah itu menakutkan? Rahasia ini bukanlah sesuatu yang bisa diketahui oleh siswa pengadilan luar biasa. Namun Anda ditakdirkan untuk masuk ke pengadilan dalam, jadi tidak ada salahnya memberitahu Anda terlebih dahulu. Penilaian karakter Anda akan dilakukan di dalam Seven Science Abyss. Namun, di sisi lain, Seven Science Abyss adalah tempat penempaan hati manusia yang paling dalam. Pikiran kita seperti gunung es yang mengapung di lautan. Sebagian berada di permukaan, terkena sinar matahari. Itu adalah superego kita. Bagian lainnya berfluktuasi mengikuti arus pasang, terkadang di atas permukaan, terkadang di bawah. Itu adalah ego kita. Lalu ada bagian yang selalu berada di bawah permukaan, tidak pernah terkena sinar matahari. Itu adalah identitas kami. Orang bijak pernah mengatakan bahwa manusia adalah bagian yang paling kotor dan paling bejat. Dilepaskan atau tidaknya menentukan karakter seseorang. Mendengarkan kata-kata serius Tang Zhenhua, Lan Xuanyu dan timnya agak bingung. Apa sebenarnya yang mereka uji? Lan Xuanyu bertanya, Guru, bagaimana penilaian Seven Science Abyss dilakukan? Dan bagaimana cara memunculkan kita? Misalnya, keserakahan atau semacamnya. Apakah itu pertanyaannya? Qianlei tiba-tiba menjadi gugup. Apakah dia bertanya atas namaku? Tang Zhenhua berkata, The Seven Science Abyss adalah ujian komprehensif. Di dalamnya, ada 7 pendahulu, yang secara kolektif dikenal sebagai 7 orang suci. Mereka akan menilai Anda dalam aspek keserakahan, kerakusan, nafsu, kemalasan, murka, iri hati, dan kesombongan. Kabar baiknya bagi Anda adalah Anda semua masih sangat muda, dan Anda belum mengalami baptisan masyarakat. Jadi, hati Anda murni, dan secara relatif, penilaian di Seven Science Abyss akan lebih sederhana bagi Anda. Semakin tua usia Anda dan semakin banyak pengalaman yang Anda miliki, semakin sulit penilaian di Seven Science Abyss. Qianlei menggaruk kepalanya dan bertanya, Guru Tang, bagaimana kelulusan dan kegagalan ditentukan dalam hal ini? Tang Zhenhua tersenyum kecut, selama kamu bisa keluar dari dalam dengan semangat utuh, itu dianggap lewat. Saya tidak bisa mengajari Anda hal ini karena saya sendiri belum masuk ke dalam. Ingat, apapun yang Anda hadapi di dalam, mempertahankan jati diri Anda adalah hal yang paling penting. Dengan berpegang pada jati diri, peluangmu untuk lolos akan lebih besar. Saat Anda menghadapi situasi apapun di dalam hati, tanyakan pada diri Anda apakah Anda benar-benar ingin melakukannya.
Semua orang mengangguk setuju, tapi sejujurnya, mereka tidak memiliki konsep penilaian seperti itu. Itu bukanlah pertarungan, juga bukan evaluasi kemampuan. Itu bahkan bukan pemeriksaan intelijen. Tang Zhenhua menghela nafas dalam hati. Dia hanya mendengar tentang reputasi Seven Science Abyss. Ying Lohong pernah mengalami penilaian Seven Science Abyss sebelumnya, dan setelah keluar, dia membutuhkan waktu 2 bulan penuh untuk pulih sepenuhnya secara spiritual. Ini menunjukkan betapa mengerikannya penilaian Seven Science Abyss. Setelah itu, dia menolak menyebutkan apapun yang berhubungan dengan Seven Science Abyss. Saat itu, Ying Lohong masih berusia 20-an. Namun Tang Zhenhua telah mengambil keputusan, dia akan pergi. Mungkin, ini adalah kesempatan terakhirnya, untuk dirinya dan Ying Lohong. Jika dia tidak bisa lulus, mungkin nasib mereka sudah berakhir.